Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanggraini dari kelas 2B dan NPM 25782036. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul 10, yaitu konfigurasi dan router dasar. Yang pertama ada mengkonfigurasi pengaturan awal router. Yang pertama itu langkah-langkah konfigurasi router dasar, yaitu yang pertama ada konfigurasi nama perangkat, kemudian mode akses istimewa yang aman, kemudian mode akses pengguna yang aman, akses telnet SSH jarak jauh yang aman, kemudian amankan semua kata sandi dalam file konfigurasi, terus berikan pemberitahuan hukum, simpan konfigurasi. Kemudian contoh konfigurasi router dasarnya seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini tata cara untuk mengkonfigurasikannya. Model ACAT ini istimewa, yaitu memberikan pengguna akses penuh ke perangkat dan konfigurasinya, serta perintah-perintah yang ini tuh untuk mengamankan mode ACAT istimewa pada mode ACAT pengguna, yaitu mengaktifkan akses jarak jauh, telnet, dan SSH, serta menginskripsi semua kata sandi teks biasa, yaitu ACAT pengguna dan baris VTY. Kemudian ada pemeriksaan sintaksis, yaitu konfigurasi pengaturan router awal, yaitu pemeriksaan sintaks untuk berlatih konfigurasi pengaturan awal pada router itu. Yang pertama ada konfigurasi nama perangkat, kemudian amankan mode ACAT istimewa, terus amankan dan aktifkan akses SSH dan telnet jarak jauh, kemudian amankan semua kata sandi dalam bentuk teks biasa, dan serta berikan pengetahuan umumnya. Selanjutnya ada mengkonfigurasi antarmuka, yaitu mengkonfigurasi antarmuka router, yaitu mengkonfigurasi antarmuka interface router. Router itu tidak dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai antarmuka itu perlu dikonfigurasikan. Tugas mengkonfigurasi antarmuka router itu mirip dengan SPI manajemen pada switch. Di sini seperti ini, ada interface, tipe and number, terus deskripsi teksnya, IP address-nya, IPv6, dan no shutdown. Nah, no shutdown ini akan mengaktifkan antarmuka dan mirip dengan penghidupan antarmuka. Dan ini ada contoh konfigurasi antarmukanya. Ini isi-isinya. Kemudian ada verifikasi konfigurasi antarmuka, yaitu perintah paling berguna dalam show IP interface brief dan show IPv4 interface brief itu seperti yang ditunjukkan pada contoh ini. Kemudian ada perintah verifikasi konfigurasi, yaitu perintahnya tuh ada tampilkan IP interface brief dan tampilkan IPv6 interface brief, yaitu output tersebut itu menampilkan semua antarmuka, alamat IP, serta statusnya antarmuka yang dikonfigurasi dan terhubung seharusnya menampilkan status up dan protokolnya juga up. Kemudian ada tampilkan root IP dan IPv6, yaitu menampilkan isi tabel perututan IP dan tersimpan di RAM. Kemudian ada tampilkan antarmuka, yaitu menampilkan statistik untuk semua antarmuka pada perangkat. Kemudian ada tampilan antarmuka IP, yaitu menampilkan statistik IPv4 untuk semua antarmuka pada router. Kemudian terakhir ada
tampilkan antarmuka IPv6, yaitu menampilkan statistik IPv6 untuk semua antarmuka pada router. Kemudian ada pemeriksaan sintaksis konfigurasi antarmuka, yaitu menggunakan perintah syntax untuk berlatih mengkonfigurasi antarmuka Gigabit Ethernet 0/0 router. Itu deskripsikan tautan tersebut sebagai tautan kelan, kemudian mengkonfigurasikan alamat IPv4 sebagai IP 192.168.10.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Terus untuk mengkonfigurasi alamat V6 yaitu ada 2001 DB8 angket 10 1 dengan panjang prefixnya itu /64. Kemudian ada aktifan antarmuka. Kemudian ada mengkonfigurasi gateway default, yaitu gateway default pada host, yaitu jika jaringan lokal hanya memiliki satu router, maka router tersebut itu akan menjadi router gateway dan semua host serta switch itu di jaringan harus dikonfigurasikan dengan informasi. Kemudian gateway default itu hanya digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain, dan alamat default gateway itu umumnya adalah alamat antarmuka router yang terhubung ke jaringan lokal host, dan alamat IP perangkat host dan alamat antarmuka router tuh harus berbeda dalam jaringan yang sama. Kemudian ada gateway default pada switch, yaitu switch yang terhubung ke komputer klien biasanya itu merupakan perangkat layer 2. Dengan demikian, switch layer 2 itu tidak memerlukan alamat IP agar berfungsi dengan baik. Nah, tapi mengkonfigurasikan IP itu dapat diatur pada switch untuk memberikan akses jarak jauh pada administrator. Dan untuk terhubung dan mengelola switch melalui jaringan IP lokal, switch itu harus memiliki antarmuka virtual. Virtual switch yaitu SVI, dan konfigurasi SVI ini dikonfigurasi dengan alamat IPv4 dan subnet max-nya itu pada LAN lokal. Kemudian alamat gateway default-nya biasanya itu dikonfigurasikan pada semua perangkat yang akan berkomunikasi di luar jaringan lokalnya. Nah, untuk mengkonfigurasikannya, gateway default IPv4 pada switch itu gunakan perintah konfigurasi global IP default gateway IP address, dan IP address yang dikonfigurasikan adalah IPv4 dari antarmuka router lokal yang terhubung ke switch. Contoh gambarnya seperti ini. Kemudian pemeriksaan sintaksis mengkonfigurasi gateway default-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam modul 10 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.